Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat semuanya, alhamdulillah ya, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa. Insyaallah kita belajar bersama Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya Bapak Ibu, minal aidin wal faidin, karena masih dalam suasana bulan Syawal ya, kita sudah melaksanakan puasa Ramadan, kemudian kita sudah dipertemukan dengan hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan Bapak Ibu ya, karena sekali lagi PPG itu dijalani dengan penuh bersyukur Bapak Ibu ya, karena sekali lagi yang di luar sana Bapak Ibu banyak sekali rekan-rekan Bapak Ibu yang belum terpanggil ya. Jadi sekali lagi kita harus syukuri semuanya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan malam hari ini ya, ini harapannya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja ya. Jadi sekali lagi, ini portofolio UKIN ya, itu khusus Kemenak Bapak Ibu, karena di guru Kemendikbud itu sudah tidak ada. Tapi nggak apa-apa, kita syukuri ya. Yang penting nanti Bapak Ibu akan banyak belajar. Sudah saya berikan untuk berkas terbaru. Mudah-mudahan nanti kita fokus untuk membedah berkas terbaru yang saya bagikan di file, di link Google Drive-nya Bapak Ibu ya. Kemudian ini yang saya baru berikan, yang ini Bapak Ibu, contoh berkas ini, nanti silahkan bisa dibuka. Di dalamnya sudah saya berikan contohnya. Satu, misal buat PTK ya, ini contoh dulu saya buatkan. Kemudian refleksi diri, ini saya buatkan refleksi penelitian 1, refleksi pengembangan diri 1, refleksi karya inovasi 1. Nanti Bapak Ibu bisa milih salah satu, nggak apa-apa, sesuaikan dengan bahannya ya. Kemudian untuk pencarian informasi juga saya berikan contohnya, misal punya 5 sertifikat ya, silahkan, 3 juga nggak apa-apa. Ini saya ulangi lagi yang baru gabung Bapak Ibu. Ini saya sedang memperlihatkan ya file bahan yang baru saja saya buatkan tadi Bapak Ibu. Di dalamnya nanti yang harus Bapak Ibu buat seperti ini ya. Jadi dibuat folder seperti ini, karya ilmiahnya itu isinya apa ya. Ini sebagai contoh saya ulangi, di dalamnya saya membuat PTK misal 1 ya. Kemudian yang kedua refleksi ya, nanti bisa dibuka. Saya membuatkan satu-satu ya, refleksi penelitian 1, kemudian pengembangan diri 1, karya inovasi 1. Ini boleh milih salah satu Bapak Ibu. Kemudian pencarian informasi juga Bapak Ibu, bukti fisiknya ya disiapkan, bisa file PDF, bisa Google Drive ya. Kalau saya dulu file PDF semua. Nah, kemudian karya inovasi juga ya, di dalamnya ada suket sama inovasinya apa Bapak Ibu. Ya, ini silahkan nanti bisa dicek. Kemudian poin 5 itu nggak harus ada, kosong nggak apa-apa. Kemudian poin 6-nya pengabdian masyarakat, Bapak Ibu siapkan ya file-filenya seperti ini, SK-nya. Kemudian saya juga sudah berikan untuk format deskripsi ya, silahkan nanti dicek Bapak Ibu di sini seperti apa. Ini deskripsi yang Bapak Ibu harus buat ya. Seperti ini saya bukakan. Nanti di-download dulu aja ya. Silahkan, ini bentuknya Word Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hanya copy paste saja ya. Silahkan ini deskripsinya ditulis, dibuat ya. Kemudian daftar kegiatannya apa saja. Ini sudah saya beri contoh di yang bentuk file PDF-nya ada di sini ya. Kemudian fakta integritas juga sudah saya berikan, ini dibuat nanti terakhir. Kemudian ada contoh format surat pengesahan karya inovasi juga. Ini yang nanti Bapak Ibu harus buat ya. Kenapa sih kok kita harus membuat seperti itu Bapak Ibu ya? Jadi akan saya jelaskan Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu harus membuat deskripsi, kemudian kenapa Bapak Ibu harus membuat
nama kegiatan ya, kemudian kenapa Bapak Ibu harus menyiapkan berkas fisik. Jadi ada 3 yang harus Bapak Ibu buat. Yang pertama itu membuat deskripsi, yang kedua itu menulis ya nama-nama kegiatan di kolom itu, tabel ya, kemudian yang ketiga menyiapkan berkas fisiknya. Saya akan jelaskan dulu untuk presentasinya sebentar. Apa sih portofolio UKIN itu Bapak Ibu ya? Ini Bapak Ibu, panduan penyusunan dan penilaian portofolio akan saya sampaikan dulu secara teori ya. Yang dinamakan portofolio itu seperti apa, kemudian penilaiannya itu seperti apa. Ini nanti Bapak Ibu akan melalui 2 ujian ya. Kalau dulu itu tahapnya UKIN dulu, kemudian UP. Kalau tahun ini sesuai jadwal itu insya Allah nanti UP dulu Bapak Ibu. UP itu nanti ada uji pengetahuan, mengerjakan soal-soal, sama studi kasus ya. Nanti insya Allah ada bimbingannya sendiri. Kita malam hari ini fokus untuk belajar menyiapkan yang kedua ini Bapak Ibu, yaitu UKIN ya. UKIN itu ada 2 Bapak Ibu ya. Sekali lagi, UKIN itu ada 2. Yang pertama mengumpulkan portofolio ya. Jadi nanti Bapak Ibu hanya mengumpulkan berkas-berkas yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua praktek UKIN ya. Nanti prakteknya seperti apa, nanti nunggu sosialisasi Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau buat dari sekarang ya, nanti mungkin akan saya berikan ilmunya setelah Bapak Ibu perkuliahan di PPP ya, pengembangan perangkat pembelajaran. Karena nanti di situ Bapak Ibu akan membuat yang namanya modul ajar berdiferensiasi, ataupun nanti modul ajar PBL ya, problem based learning, satunya proyek based learning PJBL. Nanti Bapak Ibu disuruh milih ya, apakah nanti prakteknya akan menggunakan model PBL, menggunakan PJBL atau DBL. Itu Bapak Ibu ya. Jadi UKIN itu ada 2, sekali lagi portofolio sama praktek ya. Kemudian untuk penilaian portofolio itu ada 6 Bapak Ibu, yang 4 itu wajib, yang 2 sunnah ya. Nah ini apa saja? Yang pertama adalah melaksanakan penelitian dan publikasi. Ini di poin 1 ya. Jadi Bapak Ibu bisa dibuka, ada file PDF di Google Drive saya, itu tentang juknis ya, penilaian portofolio. Di situ ada semua ya, mana yang termasuk penelitian, publikasi ya, mana yang termasuk refleksi, mana yang termasuk pencarian informasi dan sebagainya. Jadi ini untuk yang pertama, ini penelitian dan publikasi. Itu bisa berupa artikel, bisa berupa jurnal, bisa berupa PTK, bisa berupa best practice ya. Tapi untuk bimbel saya dari dulu saya beri referensi yang PTK Bapak Ibu, laporan PTK ya. Nanti PTK juga ada 2 pilihannya, nanti di sana diseminarkan atau belum diseminarkan. Untuk contoh dari saya sudah saya beri, kalau bisa diseminarkan Bapak Ibu ya. Jadi bukti-buktinya nanti Bapak Ibu tolong masa-masa ini, mumpung Bapak Ibu ketemu murid-murid dan Bapak Ibu guru rekan-rekan di sekolahan, bisa membuat untuk dokumentasi seminar PTK Bapak Ibu ya. Buat daftar hadirnya, kemudian buat berita acara, daftar hadir, berita acara, undangan, satunya foto Bapak Ibu sedang, suaranya kurang besar ya, foto Bapak Ibu sedang seminar ya. Contohnya sudah ada, tinggal Bapak Ibu minta waktu keluangan dari kepala sekolah, rekan-rekan di situ disuruh hadir gitu kan ya. Bapak Ibu modalnya buat PPT, judul PTK-nya saja, kemudian Bapak Ibu megang mic ya, kemudian difoto. Sudah saya berikan contohnya, ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, refleksi diri Bapak Ibu ya. Ini refleksi diri ini ada 3, yaitu refleksi penelitian. Jadi di poin 1 PTK itu direfleksikan ya, kalau Bapak Ibu mau buat yang refleksi penelitian. Kemudian ada refleksi pengembangan diri ya, itu seperti sertifikat, sudah ada saya beri contoh yang tadi sore, bisa dicek. Kemudian yang ketiga merefleksikan karya inovasi ya. Jadi Bapak Ibu membuat inovasi apa, itu di situ ditulis. Tidak ada format baku Bapak Ibu ya, bentuknya seperti apa. Yang jelas refleksi itu ya Bapak Ibu di situ pasti akan bercerita tentang
mungkin apa manfaatnya, tujuannya gitu ya. Kemudian contoh link karya inovasinya seperti apa, tinggal seperti itu. Kemudian pencarian informasi itu yang poin 3 ini Bapak Ibu, sertifikat-sertifikat pelatihan ya. Kemudian yang keempat, karya inovasi. Jadi refleksi diri dengan inovasi, pencarian informasi, PTK itu bisa direfleksikan di poin 2 Bapak Ibu ya. Saya punya PTK di poin 1, kemudian saya mau membuat refleksi PTK. Ini bisa masuk di refleksi penelitian di poin 2. Saya punya sertifikat pelatihan, mau saya buatkan refleksi pengembangan diri ikut pelatihan ya. Itu bisa masuk di refleksi poin 3 ini, direfleksikan di poin 2. Saya punya karya inovasi banyak, saya mau refleksikan salah satu saja ya, tidak harus semuanya. Itu bisa masuk di poin 2 juga. Jadi refleksi diri ini bisa merefleksikan poin 1, refleksikan poin 3 maupun merefleksikan poin 4. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima, prestasi itu tidak harus ada. Itu rata-rata kosong tidak apa-apa Bapak Ibu, karena guru kadang tidak punya prestasi ya. Jadi ini prestasi ini biasanya Bapak Ibu ikut lomba. Lomba apa saja silahkan ya. Kalau yang utama ya yang berkaitan dengan pendidikan. Tapi kalau memang tidak berkaitan dengan pendidikan ya, misal ikut lomba di masyarakat umum ya, kemudian juara ya bisa dimasukkan. Ini nanti harus ada bukti fisiknya juga Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, pengabdian masyarakat. Ini juga poin sunnah. Ini berkaitan dengan peran Bapak Ibu baik di sekolah maupun di masyarakat. Misal sebagai panitia kegiatan, menjadi struktur ya organisasi, menjadi khatib ya, ataupun organisasi lain di masyarakat ya, lomba Agustusan juga enggak masalah. Yang jelas Bapak Ibu untuk poin 5, 6 ini sunnah ya. Enggak harus banyak-banyak, enggak apa-apa. Poin 5 kosong juga enggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu dimaksimalkan poin 1, penelitian publikasi, refleksi diri, pencarian informasi sama inovasi. Itu yang wajib ya, harus ada. Itu Bapak Ibu untuk portofolio. Kemudian apa yang dinamakan portofolio? Portofolio itu adalah kumpulan bukti yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah melaksanakan penelitian, melaksanakan refleksi, pencarian ya. Yang poin-poin tadi itu dikumpulkan bukti-buktinya Bapak Ibu. Bukti ini dibatasi karya yang dikumpulkan dalam interval waktu tertentu. Lah ini Bapak Ibu ya, untuk PPG Daljab itu 3 tahun ke belakang. Jadi Bapak Ibu bisa dihitung 2021, 2022, 2023. Ataupun 2022, 2023, 2024 ya. Kalau Bapak Ibu 2021 mau diikutkan, mungkin masih ada toleransi Bapak Ibu ya. Tapi kalau 2020 ke sana, itu kemungkinan nanti enggak dinilai ya. Jadi Bapak Ibu bisa fokus di 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa PPG 2024, 2023, 2022. Kalau mau memasukkan 2025 ya silahkan ya. Tapi kalau bisa sebelum bulan Maret Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu kemarin PPG kan mulai bulan apa? Maret apa April ya. Jadi kalau bisa sebelum menjadi mahasiswa PPG Bapak Ibu. Kemudian kalau 2021 mau dimasukkan ya silahkan ya. Tapi sekali lagi untuk ketentuannya sebenarnya adalah 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa PPG. Ini Bapak Ibu ya. PPG Daljab itu 3 tahun, kalau Prajab itu 1 tahun terakhir. Ini fokus yang ini Bapak Ibu, 3 tahun terakhir. Nah ini apa saja komponennya ya. Ini penelitian publikasi, refleksi, mencari informasi, kemudian menghasilkan inovasi. Setelah ini nanti kita akan simulasikan Bapak Ibu pengisian di websitenya. Ini berprestasi sama pengabdian masyarakat, ini poin sunnah ya. Nah ini Bapak Ibu apa yang masuk ke penelitian publikasi ya. Di sini bisa masuk artikel, bisa masuk majalah ya. Ada keterangan skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan mahasiswa untuk memenuhi tugas akademik. Ketika mahasiswa melanjutkan studi tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Sudah pernah saya sampaikan di grup Bapak Ibu ya. Skripsi, karya inovasi yang apa namanya, makalah-makalah kuliah itu tidak bisa ya, karena sudah itu sebagai kewajiban sebagai mahasiswa sudah digunakan untuk keperluan tersebut ya. Nah kemudian ini yang kedua, refleksi diri ya. Bisa merefleksikan tentang RPP atau apa, nanti di berkas saya juga ada ya, akan saya bukakan.
Ini secara teori dulu Bapak Ibu, cara teori biar Bapak Ibu ada gambaran. Kemudian merefleksikan karya inovasi, merefleksikan pembelajaran juga bisa ya. Kalau saya dulu membuatnya juga refleksi pembelajaran Bapak Ibu pada masa Covid dulu. Kemudian mencari informasi ya, ini Bapak Ibu tentang pelatihan-pelatihan, silahkan dikumpulkan sertifikatnya selama 3 tahun terakhir ya. Tidak harus banyak-banyak ya, semampunya saja silahkan. Kalau punya banyak ya lebih bagus. Kegiatan KKG, kegiatan apa ya, nanti akan kita simulasikan juga. Nah, kemudian ini untuk karya inovasi ada keterangan sebenarnya disuruh untuk dilengkapi dengan fakta integritas ya, tapi yang sudah tidak harus, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, cukup surat pengesahan yang sudah saya bagikan contohnya ya di situ ya. Jadi ada surat pengesahan dari kepala sekolah yang bersangkutan sudah membuat karya inovasi berupa apa gitu ya. Nanti di bawahnya itu kalau modul ya ada modulnya, kalau video pembelajaran ya ada linknya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu harus membuat deskripsi, karena nanti deskripsi ini akan di copy paste di websitenya ketika jadwalnya ya. Ini contoh-contoh. Kemudian yang kedua, mengisi nama-nama kegiatan yang akan diunggah. Ini juga Bapak Ibu dibuat dulu, karena nanti akan di copy paste juga Bapak Ibu. Nah ini prestasi ya, kalau memang punya, ini contohnya dulu guru umum ini. Kalau tidak, nggak apa-apa Bapak Ibu, kosong nggak apa-apa ya untuk prestasi. Nah ini yang fakta integritas tadi ya. Ini fakta integritas sudah saya beri formatnya, contohnya Bapak Ibu ya. Itu ada bentuk Word juga ya. Di situ ada 2 format Bapak Ibu. Kalau punya saya dulu setiap poin itu saya tulis di fakta integritas. Tapi kalau Bapak Ibu mau praktis, itu yang sudah saya bagikan tadi sore, itu hanya karya-karya saja Bapak Ibu ya. Jadi karya berupa misal poin 1 itu tentang laporan PTK itu ditulis. Kemudian poin 2 tentang refleksi itu juga karya. Poin 3 bukan karya ya, karena pencarian informasi itu tidak usah. Kemudian karya inovasi. Jadi yang dimasukkan di fakta itu poin 1, poin 2 sama poin 4 Bapak Ibu ya. PTK ataupun karya ilmiah, kemudian refleksi sama karya inovasi, itu yang dimasukkan di fakta integritas karya ini. Kemudian bawahnya itu RPP atau modul ajar ya. Kalau sekarang modul ajar Bapak Ibu. Pembelajaran nanti Bapak Ibu judulnya materi apa ya yang akan dipraktekkan, itu ya, merupakan karya sendiri. Kemudian yang terakhir, orang yang melaksanakan pembelajaran dalam video praktek pembelajaran ya. Jadi nanti Bapak Ibu melaksanakan praktek UKIN ya, itu merupakan Bapak Ibu sendiri ya. Ini sebagai fakta integritas Bapak Ibu ya. Pertanggungjawaban ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ada hal-hal yang kok ternyata ya tidak karya Ibu, Bapak Ibu ya juga harus dipertanggungjawabkan. Makanya kalau saran saya Bapak Ibu berusaha belajar ya membuat ATM lah ya, boleh ngedit sana sini, yang penting kalau bisa itu jadikan karya Bapak Ibu ya, izin pemiliknya silakan ya. Kemudian ini ada keterangannya jika kemudian hari terbukti dan seterusnya. Kemudian nanti di print Bapak Ibu, kemudian di materai 10.000, kemudian ditandatangani dan di-scan ya. Nanti fakta ini akan diupload di websitenya. Nah setelah ini akan saya simulasikan Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya jelaskan, Bapak Ibu harus membuat deskripsi, harus membuat nama-nama kegiatannya, harus menyiapkan berkas fisiknya, karena nanti akan kita upload ya. Kemudian untuk penilainya Bapak Ibu, ini yang sudah yang menilai adalah 1 orang dosen dan 1 guru penguji UKIN ya. Jadi ini biasanya diambil dari guru senior ya, atau guru pamong. Nanti seperti apa untuk tahun ini saya juga belum tahu. Kalau tahun-tahun yang lalu itu biasanya ada panitianya Bapak Ibu ya, dan bisa melibatkan dosen LPTK-nya ya. Jadi bisa jadi dosen LPTK itu masih memberikan syafaat di sini ya. Yang penting Bapak Ibu berkasnya ada ya. Jangan sampai dari poin 1, 2, 3, 4 itu ada yang kosong ya. Kalau ada yang kosong bisa tidak lulus Bapak Ibu ya. Jadi harus ada minimal 1. Kemudian penilaiannya nanti ada waktunya ya, dilakukan semasa UKIN. Kemudian juga
video pembelajaran Bapak Ibu akan dinilai ya. Nah, ini untuk poin-poinnya ada ya, sudah saya bagikan juga di juknisnya Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu membuat yang saya berikan contoh, itu berarti nanti Bapak Ibu milihnya yang ini, laporan hasil penelitian ya. Apakah diseminarkan apa belum? Kalau saya sarankan ya silahkan, masih ada waktu. Nanti Bapak Ibu berusaha biar diseminarkan ya, poinnya 1. Kalau belum diseminarkan itu poinnya 0,5 atau setengah ya. Jadi eman-eman. Oke, nanti Bapak Ibu tinggal membuat bukti-bukti bahwa Bapak Ibu itu PTK-nya sudah diseminarkan. Ini memang mau tidak mau gimana ya Bapak Ibu ya, karena memang berkas yang harus wajib, dan bimbel saya ya saya bantu sebisa saya, karena ini bisa dikatakan kondisi darurat Bapak Ibu ya. Karena kadang tiap guru tidak kadang tidak punya karya ilmiah gitu ya. Sehingga di sini ya sudah, bismillah saja Bapak Ibu. Kemudian kalau best practice juga ada di sini poin-poinnya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti bisa, ini sudah saya bagikan di file PDF ada. Nah, kemudian ini kalau karya ya 2 orang ada poin-poinnya ya. Kemudian refleksi, ini jika Bapak Ibu melaksanakan 3-3-nya itu poinnya berarti nanti 0,5 tambah 0,5 ya. Berarti 1,5 ya. Kalau Bapak Ibu membuat masing-masing 1 refleksi ya. Refleksi karya inovasi 1, penelitian 1, kemudian refleksi dirinya 1. Kemudian ini yang sertifikat pelatihan Bapak Ibu ya, nanti di sana pilihannya seperti ini. Lebih dari 960 JP itu skornya 15. Kalau Bapak Ibu punya sertifikat guru penggerak ya, itu poinnya tentu banyak Bapak Ibu ya. Itu silahkan nanti bisa dimasukkan ya, asal 3 tahun dari sekarang ya. Kalau Bapak Ibu ikut guru penggeraknya di tahun 2022 ya silahkan bisa ya. Nanti pilih saja JP-nya berapa. Rata-rata biasanya ini Bapak Ibu 30 sampai 80 ya. Karena biasanya untuk sertifikat pelatihan itu kalau tidak 32 ya 60 ya, ada yang 80 juga. Itu poinnya cuma 1 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya 1 ya poinnya 1 ya. Kalau punya 5 ya nanti poinnya 5. Kemudian ini kalau Bapak Ibu punya sertifikat tidak ber-JP, nanti milihnya yang ini Bapak Ibu, paket kegiatan guru ya. Kemudian 1 paket poinnya 0,35. Ini yang Bapak Ibu misal kombel-kombel itu ya, komunitas belajar yang hanya beberapa jam saja, tidak sertifikatnya tidak sampai 32 ya, nanti bisanya milih yang ini. Nanti ada pilihannya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan ini yang barengan ya, kolektif. Kemudian ini buku ya juga ada. Ini nanti Bapak Ibu bisa dicek ya, ada filenya sudah saya bagikan. Kemudian untuk video-video pembelajaran itu masuk ke alat peraga Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu membuat video pembelajaran itu nanti masuk alat peraga sederhana ya. Karena durasinya juga tidak banyak, kemudian juga digunakan hanya untuk lingkup sekolahan ya. Kalau kompleks itu pembuatannya lebih kompleks Bapak Ibu ya. Ini jarang sekali, biasanya lebih dari 20 atau 30 menit itu untuk durasi video sebagai sumber belajarnya. Rata-rata milihnya yang ini, alat peraga sederhana. Kemudian kalau website, kemudian ya Bapak Ibu membuat Google Sheet, website pembelajaran dari Google Sheet ataupun yang lainnya, itu masuk karya teknologi sederhana juga. Kemudian ini yang kompleks ya, ini penjelasannya Bapak Ibu ya. Oh, di sini minimal 60 menit ya. Jadi memang sangat jarang sekali untuk yang kompleks ini. Nah, biasanya yang ini Bapak Ibu ya. Ini saja sebenarnya 30 menit. Tapi selama ini berapapun durasinya itu insya Allah akan dinilai Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu berusaha membuat video sebagai sumber belajar ya. Kemudian ini juga ada poin-poinnya kalau kolaborasi dengan teman. Nah, kemudian ini untuk prestasi ya jika ada. Kemudian ini pengabdian masyarakat, nanti pilihannya di sana hanya 2, ketua atau selain ketua ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau bukan ketua ya jadi nanti tulisnya selain ketua. Misal sekretaris, bendahara itu selain ketua ya. Nah, ini sebenarnya juga ada skor maksimalnya seperti ini Bapak Ibu ya.
Jadi sebenarnya tidak harus banyak-banyak sekali ya, yang penting seimbang antar poin itu ya. Untuk publikasi itu maksimalnya 4, kemudian refleksi diri juga maksimalnya 3 ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi membuat refleksi diri masing-masing poin itu 1, itu hanya 1,5 ya. Tapi kalau lebih banyak itu juga di sini maksimalnya hanya 3. Kemudian informasi sertifikat itu juga maksimal hanya 3 di sini Bapak Ibu. Kemudian skor maksimalnya 10. Nah, kemudian nanti ini akan diskor oleh dosen ya, antara 0 sampai 100. Kemudian penilaiannya akhir ini Bapak Ibu 6 kali skor praktek pembelajaran ya. Jadi nanti dimaksimalkan di prakteknya saja Bapak Ibu ya. Karena ini poinnya lebih banyak. 6 kali skor praktek pembelajaran nanti ditambah nilai portofolio dibagi 7. Tapi saya dari dulu tidak begitu memperdulikan untuk ngitung ini Bapak Ibu ya. Yang penting saya fokus untuk menyiapkan berkas-berkas yang akan saya upload gitu saja Bapak Ibu. Untuk masalah penilaian itu UKIN tidak ada yang tahu, bahkan nilai saya pun tidak tahu, nilai teman-teman yang sudah lulus tidak tahu. Jadi untuk nilai UP sama UKIN itu menjadi misteri ya. Nanti keterangannya hanya lulus UKM PPG, kalau tidak lulus itu ada 2, tidak lulus UP atau tidak lulus UKIN. Seperti itu saja Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan keterangannya nanti Bapak Ibu lulus UKM PPG semuanya, amin. Ya sudah, itu untuk secara teori Bapak Ibu ya. Sekarang akan simulasi ya, sehingga nanti Bapak Ibu tidak bingung ya, kenapa sih kok harus membuat seperti itu ya. Akan saya simulasikan Bapak Ibu. Kita simulasi langsung di websitenya. Untuk websitenya itu UKM PPG Bapak Ibu ya. Jadi nanti biasanya nanti akan dibuka ketika jadwalnya Bapak Ibu ya. Ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika masuk ke UKIN UKM PPG itu nanti jadwalnya sesuai, akan bisa dibuka sesuai jadwal. Nanti memasukkan nomor akun pendaftaran, nanti ada kartunya Bapak Ibu ya, kartu UKM PPG. Nanti sama tanggal lahir ya, kalau tidak salah itu untuk masuknya. Ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk di websitenya, itu Bapak Ibu akan disajikan ada 6 poin ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yaitu yang pertama ini penelitian publikasi, kemudian refleksi, ini wajib ya. Kemudian pencari informasi baru, kemudian karya inovasi, dan ini yang sunnah ya, prestasi sama pengabdian masyarakat. Bapak Ibu nanti yang akan Bapak Ibu lakukan adalah ngupload fakta integritas dulu ya. Ini sebagai contoh saya akan klik. Nah nanti Bapak Ibu ini yang harus Bapak Ibu lakukan pertama itu nanti ngupload fakta integritas. Jadi pastikan nanti sebelum jadwal penguploadan portofolio itu Bapak Ibu sudah membuat fakta integritas ini. Ini sebagai contoh ya, saya klik. Bapak Ibu harus sudah disiapkan ya fakta integritasnya di mana ya. Misal saya mau ngupload yang fakta integritas. Nah, misal ini ya. Ini sebagai contoh fakta. Nanti faktanya sudah harus membentuk file PDF Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dicek ya, lihat fakta nanti ya, open new tab bisa, preview juga bisa. Ini tergantung sinyal juga Bapak Ibu ya. Nah, nanti pastikan sudah terupload ya fakta integritasnya seperti ini. Ini contohnya ya. Ini nanti harus sudah di materai Bapak Ibu ya. Sudah ditandatangani juga. Nah, ini contoh. Fakta integritas itu diupload cukup sekali saja Bapak Ibu, di awal saja ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau fakta sudah, Bapak Ibu akan mengisi deskripsi. Lah, ini yang saya katakan tadi. Ini kalau saya sudah menyiapkan deskripsi ya. Mana? Ini ya. Tinggal saya copy paste saja Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu ya nanti bisa langsung dikerjakan ketika hari H. Tapi prosesnya akan lama ya. Nah, untuk member bimbel saya itu selalu saya bimbing, saya arahkan dibuat jauh-jauh hari. Ketika hari H nanti tinggal gini Bapak Ibu, di copy paste saja. Seperti ini. Ya. Kita copy paste saja ke sini. Nah, selesai. Kalau sudah, kita simpan deskripsi. Nah, kalau sudah disimpan,
Bapak Ibu akan, nah ini yang saya katakan, Bapak Ibu harus menulis kegiatannya apa ya, tambah kegiatan Bapak Ibu. Nah seperti ini, judulnya apa, penulisnya apa, sudah saya siapkan ya, tinggal copy paste saja. Nah seperti ini ya, ini judulnya. Tidak ada setengah jam ya, kalau Bapak Ibu cepat ngopi paste. Penulis ya kita sendiri ya, misal Ahmad Yasin. Jenisnya apa Bapak Ibu ya, nanti ada pilihannya. Bapak Ibu PTK-nya sudah diseminarkan atau belum, kalau memilih seminar ya. Kalau memilih PTK ya, kalau yang sudah saya buat tadi telah diseminarkan. Nah, tempat publikasinya di mana? Ya biasanya di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah siap semua ini. Tinggal di copy paste saja. Sekolah ataupun nama SD-nya boleh, tahun terbit ya. Ini tahun kapan ya? Misal tahun 2023. Volume sama edisi kosong nggak apa-apa ya. Seperti ini saja boleh. Sini juga sudah disiapkan Bapak Ibu ya. Tahun terbitnya ini 2022, mohon maaf. Pokoknya sesuai dengan bahan yang nanti Bapak Ibu buat ya. Kira-kira mau dibuat tahun berapa? Nanti tinggal di copy paste seperti ini. Kemudian penulis keberapa, pilih saja, kalau satu ya, kalau sendiri ya satu. Dari satu juga Bapak Ibu ya, karena sendiri. Kemudian jenis berkasnya, lah ini ya, sering yang bertanya apakah bentuknya file PDF atau link ya. Pilihannya seperti ini Bapak Ibu ya, ada dua. Boleh file PDF, boleh Google Drive ya. Kalau saya biasanya file PDF ya, karena mengantisipasi takutnya Google Drive itu lupa kalau Bapak Ibu settingannya ya, settingannya belum diubah. Kadang Google Drive itu kalau Bapak Ibu tidak tahu ya settingannya, ketika diklik itu minta akses ya, dan itu tidak baik ya, nanti juga bisa fatal. Kalau dosennya masih punya hati nurani ya nanti bisa dihubungi, tapi ada yang model ini nggak bisa dibuka ya, nggak bisa dinilai, bisa tidak lulus Bapak Ibu. Jadi kalau saran saya, kalau ukurannya kecil ya bisa pakai file PDF. Kemudian kita masukkan untuk karyanya ya, ini sudah kita siapkan. Nah, tinggal kita upload saja PTK-nya Bapak Ibu ya. Kemudian simpan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya karya ilmiah 2, tinggal tambah kegiatan. Untuk deskripsi ini sudah secara keseluruhan Bapak Ibu ya. Jadi deskripsi ini Bapak Ibu mendeskripsikan ya, dibuat di sini itu sudah semua ya. Poin 1 itu Bapak Ibu buatnya apa saja, itu deskripsinya sudah dibuat di sini ya. Misal Bapak Ibu membuat 2 PTK ya, berarti salah satu upaya ini PTK pertama, kemudian saya juga membuat laporan penelitian yaitu tentang, lah seperti itu juga. Nanti tinggal yang keduanya Bapak Ibu tambah kegiatan lagi ya. Ya, seperti ini ya, tambah kegiatan, prosesnya juga sama ya, seperti tadi. Ini sebagai contoh saja. Karena saya membuatnya cuma satu, ya sudah ya. Kalau sudah aman Bapak Ibu ya. Kalau mau dirubah sebelum dinilai bisa dihapus, bisa juga edit. Nah, kalau sudah kembali. Poin 1 saya sudah selesai, saya akan mengisi poin 2. Nah, untuk fakta integritas itu sudah tidak lagi ya. Ini untuk poin 2 saya ini sudah pernah dulu, berarti ini. Saya mau membuat deskripsi poin 2, sudah saya siapkan, tinggal copy paste saja Bapak Ibu. Nah, ini deskripsinya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dari sini semua ya, karena saya membuat tiga refleksi, jadi deskripsinya semua ini sampai bawah. Seperti ini kita copy paste Bapak Ibu. Kita masukkan ke sini. Nah, sudah ya. Kalau sudah simpan deskripsi. Kalau sudah tinggal tambah kegiatannya apa saja. Ya. Saya membuat 3, berarti nanti saya akan menambah kegiatan di sini 3. Yang pertama kegiatan apa ya? Sudah kita buat di sini Bapak Ibu. Saya membuat refleksi pengembangan diri ikut pelatihan ya, seperti ini. Saya copy paste saja. Kemudian jenisnya apa? Nah, ini ada 3 pilihan. Saya yang refleksi pelatihan berarti pengembangan diri ini Bapak Ibu. Nah, permasalahannya apa? Sudah saya siapkan di sini Bapak Ibu. Ini ya.
kurangnya pengetahuan ini, tinggal di copy paste saja. Tidak ada 1 jam selesai ini. Kemudian perbaikannya apa? Juga sudah saya siapkan di sini Bapak Ibu. Saya mengikuti berbagai pelatihan. Tahun berapa ya? Di sini juga sudah saya siapkan ya untuk tahunnya. Nah, ini ya. Tahun 2022 semester 1 ini misal. Jadi ini hanya di copy paste saja Bapak Ibu. Untuk deskripsi dan bahan upload ini hanya copy paste saja ya. Jadi tidak di-upload. Nanti yang uploadnya bukti fisik. Keterangannya apa ya? Di sini keterangannya bukti berupa laporan pengembangan diri ya. Kemudian jenis berkasnya apa? Karena saya file PDF berarti dokumen file PDF. Kalau Bapak Ibu Google Drive boleh. Ini diingat Bapak Ibu ya, untuk ukurannya maksimal 5 MB ya. Kalau bisa jangan lebih dari 5 MB, nanti bisa dicek dulu ya. Kemudian saya masukkan poin 2 ya, itu refleksi diri. Saya yang pertama adalah merefleksikan pengembangan diri dulu ya. Nanti urut Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu buatnya pengembangan diri dulu ya, ini 1 misal ya. Seperti ini, kita upload, kita simpan. Nah, sudah selesai. Saya buat 3, tinggal saya tambah kegiatan. Yang kedua saya akan memasukkan yang refleksi penelitian ya. Ini yang kedua, refleksi penelitian sudah saya buat tulisannya. Saya copy paste saja Bapak Ibu di sini. Kegiatannya refleksi penelitian ini ya. Pembelajaran ini. Kemudian jenisnya saya yang kedua adalah refleksi penelitian. Ini boleh milih salah satu Bapak Ibu ya. Tapi saya sudah berikan contoh masing-masing satu, nanti bisa dicek. Permasalahannya apa? Sudah saya buat di sini. Permasalahannya di sini adalah siswa hanya pasif ini ya. Nanti disesuaikan Bapak Ibu. Buat PTK itu masalahnya apa ya? Ini kalau susah ya segini dulu. Tinggal kita copy paste saja Bapak Ibu. Kemudian perbaikannya apa ya? Sini sudah saya siapkan. Ini membuat apa PTK dengan TikTok ini Bapak Ibu. Media pembelajaran PTK-nya TikTok. Tinggal copy paste saja. Sama ya. Jadi apa yang Bapak Ibu sudah buat di deskripsi sama nama kegiatan yang ada di kolom ini, nanti Bapak Ibu akan pindahkan di websitenya. Tahun berapa ya? Sudah dibuat di sini. Tahunnya 2022 misal ya. Semester 1. Keterangannya apa ya? Ini bebas sebenarnya keterangannya. Di sini bukti berupa laporan pengembangan diri. Kalau sudah jenis berkasnya ya kita masukkan. Kalau file PDF ya file PDF. Kalau link Google Drive ya link Google Drive. Kita upload ya. Yang kedua saya mau masukkan refleksi penelitian. Kalau sudah simpan. Ya begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Yang ketiga juga sama ya. Data tidak dapat disimpan ya. Nanti ini juga harus diulangi lagi. Semisal Bapak Ibu belum tersimpan ya. Nanti insya Allah ketika jadwalnya nanti tidak error Bapak Ibu ya. Karena nanti yang akses banyak, tapi Bapak Ibu ya mudah-mudahan nanti jangan mepet waktunya. Ini sudah ya, misal saya anggap sudah. Yang ketiga misal saya mau masukkan, nanti tinggal tambah satu lagi. Kemudian yang ketiga pencarian informasi baru. Saya klik. Ini dulu sudah pernah disimulasikan ya, jadi masih ada contohnya ini.
Saya mau memasukkan deskripsi yang pencarian informasi baru. Nah, seperti ini Bapak Ibu, deskripsinya sudah dibuat. Nah, ini banyak sekali, 5 ya, contoh saja. Kalau sudah, simpan deskripsi. Kalau sudah simpan deskripsi, tambah kegiatan Bapak Ibu. Nah, kegiatannya apa? Sudah disiapkan di sini ya. Jadi fungsinya kolom yang kedua itu nanti ini training ini misal ya. Ini saya contohkan satu saja Bapak Ibu ya, karena nanti terlalu lama. Yang penting semakin banyak kegiatan ya, nanti tinggal tambah kegiatan saja. Jenisnya apa Bapak Ibu? Nah, ini ya yang tadi secara teori sudah saya berikan. Pilihannya sama persis ya, ada lebih dari 960 jam, ada yang ini ya tadi ya 30. Tinggal Bapak Ibu sertifikatnya dicek berapa JP ya. Kalau misal saya ini 32 JP berarti milih yang ini. Kemudian penyelenggaranya siapa ya? Silahkan sudah dibuat dulu. Kalau daring ya siapa? Apakah e-guru atau kelas dahsyat atau apa ya, silahkan. Tinggal copy paste saja. Perannya apa? Ya peserta biasanya ya. Tempatnya di mana? Kalau daring ya daring. Tingkatnya apa? Kalau daring biasanya nasional. Sini juga sudah disiapkan ya ini ya. Tingkatnya, tempatnya, waktunya juga ya. Jadi ini sama sebenarnya. Waktunya tinggal di copy paste saja. Seperti ini. Jenis berkasnya apa Bapak Ibu ya? Kalau sertifikatnya mau di Google Drive ya silakan. Ini berlaku satu nama kegiatan, satu bukti fisik ya. Jadi ketika Bapak Ibu punya 20 sertifikat, ya berarti nanti Bapak Ibu nama kegiatannya dibuat 20 ya. Nanti bukti fisiknya satu-satu. Ini saya misal mau memasukkan sertifikat ya, sudah saya siapkan Bapak Ibu di foldernya. Pencarian informasi baru, saya mau memasukkan ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Simpan. Nah, begitu juga seterusnya. Karena saya membuat 5 sertifikat, ya berarti nanti tinggal ditambah kegiatan, tambah kegiatan, prosesnya sama. Tinggal Bapak Ibu nanti copy paste saja yang di sini, ya. Jadi ini hanya memindahkan apa yang sudah dibuat dulu nanti ke websitenya. Insya Allah itu akan memudahkan Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke poin inovasi ya. Kita klik deskripsi sama ya. Jadi setiap poin itu nanti Bapak Ibu disuruh untuk membuat deskripsi sama tambah kegiatan sama upload bukti fisik. Sehingga saya sering menyampaikan 3 hal yang harus Bapak Ibu buat itu. Yang pertama membuat deskripsinya dulu, kemudian nama kegiatannya apa, dan bukti fisiknya apa, nanti diupload. Jadi ada 3 ya. Deskripsinya sudah saya siapkan karena sudah dibuat jauh-jauh hari gitu ya. Ini contoh. Ya ini Bapak Ibu menghasilkan inovasinya apa ya. Ini contoh saya membuat 3 video pembelajaran 2, satunya modul. Ini kalau saran saya Bapak Ibu yang punya PPT atau apa ya, itu nanti diupload di Canva ya, diberi foto Ibu, kemudian diberi animasi apa, itu nanti bisa menjadi modul ya, modul pembelajaran. Ini saya copy paste. Sudah simpan, jangan lupa. Kemudian tambah kegiatan. Berarti nanti karena saya membuat 3 karya inovasi, nanti tambah kegiatannya harus 3. Satu-satu tapi ya. Satu yang pertama, ini sudah disiapkan di kolomnya. Saya membuat video pembelajaran. Kegiatannya membuat video pembelajaran. Nama produknya berarti video pembelajaran apa ya. Ini sudah disiapkan. Ini misal video pembelajaran kelas berapa, materi apa. Kita copy paste saja. Deskripsinya apa sudah disiapkan juga. Deskripsi itu berarti digunakan untuk kelas berapa. Tambahin nggak apa, digunakan untuk kelas. Jenisnya ya silahkan Bapak Ibu, nanti ini pilihannya karya inovasinya ya, sesuai yang sudah ada di juknis penilaian ya.
apakah buku, apakah modul, apakah video pembelajaran itu masuk ke alat peraga sederhana ini Bapak Ibu ya. Saya pilih bulan tahunnya kapan, sudah disiapkan di sini. Agustus. Seperti ini. Pemberi pengesahan ya, kepala sekolah, karena ada lembar surat pengesahan yang sudah saya bagikan. Hak paten jika ada ya, kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa. Ini di strip aja bisa Bapak Ibu, seperti ini kalau nggak ada. Kemudian pembuat berapa, 1 kalau sendiri ya, dari 1. Kemudian jenis berkasnya apa. Kalau video pembelajaran Bapak Ibu mau dimasukkan di YouTube atau Google Drive boleh ya. Tapi kalau saya biasanya juga berupa file PDF semua Bapak Ibu. Nanti linknya ditaruh di dalamnya. Ini contoh dokumen filenya saya PDF. Kemudian saya upload filenya yang mana ya. Kita sudah siapkan di Karya Inovasi. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini saya upload, membuat video pembelajaran. Seperti ini. Sudah selesai ya. Tambah, tinggal tambah. Kalau Bapak Ibu membuat modul ya berarti nanti milih yang modul ya. Untuk Karya Inovasi video pembelajaran jika berupa file seperti ini Bapak Ibu ya. Sudah saya beri contohnya, surat pengesahan bisa seperti ini, bisa yang pengesahan ketika RPL itu juga ada Bapak Ibu yang sudah pernah saya bagikan. Kemudian Bapak Ibu buat kalimat sederhana saja ya yang menjelaskan tentang Karya Inovasi videonya ya. Nanti linknya taruh di dalamnya. Bila perlu diberi tampilan-tampilan seperti ini. Jika tidak juga enggak apa-apa, yang penting harus ada link videonya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah ini saya dari dulu menggunakan file PDF semua. Seperti itu Bapak Ibu, itu untuk yang pertama. Kemudian kalau yang kedua tinggal tambah kegiatan. Seperti tadi prosesnya sama, ada 3 ya, berarti 3 kegiatan ditambahkan. Itu untuk poin yang keempat. Poin kelima, kalau ada prestasi ya. Kalau tidak ada ya tidak usah Bapak Ibu ya. Ini saya kosongi saja untuk prestasi, karena ini punya Bu Nurul juga yang dulu saya buatkan, itu tidak ada prestasi, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, pengabdian yang telah dilakukan sudah saya siapkan di sini Bapak Ibu. Untuk deskripsinya juga sudah saya buat seperti ini ya. Ini sebagai panitia VVDV di sekolah Bapak Ibu. Ya, kemudian simpan. Ini PPDB dibuat 3 tahun ke belakang saja juga udah boleh ya. Yang penting pengabdian masyarakat walaupun sunnah, itu kita sebagai guru harusnya pasti punya peran Bapak Ibu ya. Entah itu menjadi panitia apa ya, silahkan, bisa di masyarakat, bisa di sekolah. Kemudian tambah kegiatan ya, tinggal kita masukkan saja. Sudah saya siapkan di sini Bapak Ibu ya. Kegiatannya apa? Sebagai panitia PPDB. Ini saya beri contoh satu-satu saja biar cepat. Jenisnya apa Bapak Ibu? Nah ini ya, pilihannya hanya 2 Bapak Ibu, sebagai ketua atau selain ketua. Kalau Bapak Ibu di sini sebagai sekretaris, ya berarti di sininya nanti milihnya berarti yang bukan selain ketua ya. Nah, di tingkat apa Bapak Ibu? PPDB ya bisa diisi di tingkat sekolah sebagai ketua atau selain ketua. Saya sebagai sekretaris ya berarti yang selain ketua. Penyelenggaranya siapa? Ya berarti sekolahnya. Perannya apa ya? Nah ini baru untuk peran, ini bisa diisi Bapak Ibu ya. Misal perannya sekretaris. Nah seperti ini ya. Di sini kan sudah disiapkan juga ya perannya ini Bapak Ibu, sekretaris. Tinggal di copy paste boleh ya, mau ditulis juga sebenarnya boleh. Tempatnya di mana? Sudah disiapkan juga tempatnya di SMP-nya ya. Ini misal SMP Halong ini. Sekolahannya Bapak Ibu masing-masing. Tingkatnya apa ya? Berarti tingkat sekolah ya, silakan. Di sini juga sudah ada tingkatnya sekolah. Copy paste bisa, ketik juga bisa.
Waktu pelaksanaannya kapan? Sudah disiapkan di sini. Tinggal copy paste saja. Nah, lebih baik repot di awal dulu ya. Nanti ketika jadwalnya hanya 3 hari, kalau nggak 4 hari itu Bapak Ibu, nanti 1 jam aja sudah selesai. Yang lainnya 2 hari 3 hari belum selesai, Bapak Ibu insya Allah member saya ya, mudah-mudahan ya yang sudah itu sehari itu sudah selesai Bapak Ibu. Jenis berkasnya apa ya? Silahkan dokumen file ya, berarti filenya diupload ya. Ini berarti SK Bapak Ibu ya. Kalau menjadi panitia itu menggunakan SK sudah disiapkan. Ini bukti fisiknya harus disiapkan semua. Simpan. Sudah itu Bapak Ibu. Kalau ada 3 nanti tinggal tambah kegiatan. Selesai untuk penguploadan berkas portofolio Bapak Ibu ya. Sekali lagi deskripsi, kemudian nama kegiatannya apa, dan menyiapkan berkas fisik yang akan diupload. Kalau sudah, jangan lupa nanti ada jadwal mengupload RPP sama video pembelajaran. Ini di bawahnya Bapak Ibu, diklik. Nah, seperti ini ya. Dulu sudah sering saya sampaikan, jangan usah panik ya. Ini tidak bisa diklik ya, padahal sudah saya sampaikan, diklik edit dulu Bapak Ibu ya. Edit diklik. Nah, kalau edit diklik bisa, nanti tinggal dimasukkan nama sekolah Bapak Ibu mana, NPSN-nya berapa, kelas semester berapa yang Bapak Ibu buat RPP-nya atau modul ajarnya, materinya apa ya, kemudian tanggal membuat RPP-nya. Kalau misal jadwal praktek UKI-nya tanggal misal 16 Mei ya, berarti nanti Bapak Ibu dibuat H-1 atau H-2 nggak apa-apa untuk pembuatan modul ajarnya ya. Kemudian jenis berkasnya silahkan bisa tautan, bisa file juga. Kalau RPP biasanya file ya. Kita masukkan saja ya, ini sebagai contoh saja. Ini untuk RPP atau modul ajar ini lebih besar, maksimal 10 MB Bapak Ibu. Ini karena contoh ya, saya masukkan ini misal RPP saya. Jadi nanti Bapak Ibu selain berkas portofolio yang 6 tadi, Bapak Ibu juga harus menyiapkan file untuk modul ajar ya. Nanti insya Allah ada perkuliahannya juga Bapak Ibu. Kalau sudah, simpan. Ini contoh saja ya, saya pakai SK. Simpan. Nah, kalau sudah, jangan lupa ya, dulu ada yang nguploadnya cuma RPP Bapak Ibu, padahal sebelahnya ada video praktek UKI-nya akan diupload. Diklik, sama prosesnya, edit dulu, diklik. Nah, kalau sudah, masukkan nama sekolah juga sama, NPSN-nya sekolahnya Bapak Ibu, kelas berapa, semester berapa yang digunakan untuk praktek, materinya apa ya, kemudian tanggal video UKI-nya ini ya, ini berarti tanggal praktek UKI-nya Bapak Ibu. Kemudian harus YouTube ya, ini pilihannya hanya wajib YouTube. Jadi mohon Bapak Ibu yang belum punya akun YouTube ya, bisa menggunakan akun saudara atau sekolah, atau lebih baik punya sendiri ya. Nanti di sini akan diupload Bapak Ibu ya. Untuk alamatnya ya, ini contoh saja seperti ini, www YouTube ini. Kemudian simpan. Selesai Bapak Ibu, itu untuk portofolio saya sudah simulasikan, saya sudah berikan contoh-contohnya. Sekarang saya akan jelaskan tentang, saya tutup dulu Bapak Ibu ya. Untuk contoh-contoh refleksi yang sudah saya bagikan di link Bapak Ibu ya. Tadi ada yang bilang nggak bisa di-download dan lain sebagainya. Kalau memang secara keseluruhan nggak bisa di-download satu-satu ya, insya Allah bisa Bapak Ibu. Ini untuk refleksi diri. Sebentar. Bapak Ibu bisa melihat yang contoh berkas UKIN model 1 itu sebenarnya praktis ya. Ini akan saya perlihatkan lagi. Yang tentang merevisi RPP, kemudian merefleksi LKPD, itu kan ada contoh-contohnya Bapak Ibu. Kalau mau diambil boleh ya. Saya perlihatkan lagi. Nah, yang ini Bapak Ibu ya,
Bapak Ibu bisa dicek untuk berkas UKIN model 1 ini untuk contoh-contohnya. Kalau untuk berkas UKIN model 2 ini hanya format Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan punya Pak Istain, ini deskripsinya dulu semua beliau, ada Bu Rina ya, ataupun yang baru saya bagikan tadi itu sudah lebih sederhana Bapak Ibu ya. Yang punya Bu Nurul, siapa tadi namanya ya, nanti bisa dicek ya. Bapak Ibu tugasnya adalah membuat deskripsi, nama kegiatan sama menyiapkan berkas fisik. Ini hanya formatnya saja, boleh milih salah satu ya. Kemudian yang bukti-buktinya ada di berkas UKIN model 1 Bapak Ibu ya. Ini untuk PTK ya, bukti fisik laporan PTK sudah saya beri jenjang-jenjangnya di sini Bapak Ibu ya. Ada SD, SMA, SMP, TK. Ini hanya sebagai contoh referensi saja. Untuk yang lengkap ya, ada yang SMP di sini, ada yang sudah diseminarkan. Saya cek sebentar. Ini ya, Bu Hernida Salasiah, ini juga dulu termasuk yang HPL juga, hamil ya, mau melahirkan. Ini ada pengesahannya. Kemudian harus ada ya. Ini Bapak Ibu ya, untuk ucapan-ucapan ini jangan sampai Bapak Ibu melihat yang dosen-dosen PPG ya. Jadi ini dibuat nama-nama kepala sekolah ataupun rekan-rekan Bapak Ibu guru, siswa Bapak Ibu di sekolah masing-masing ya, karena ini PTK di sekolahnya. Kemudian untuk daftar isi ya, itu yang namanya laporan PTK itu diberi daftar isi halaman sampai selesai bab 4 hasil penelitian Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu yang harus diedit seperti yang sudah saya sampaikan. Di pendahuluan itu biasanya nanti ada latar belakang ya, sekolahnya di situ juga. Kemudian ini untuk bab 2 ini tidak harus diedit, kalau ngambil dari bahan saya itu isinya sama boleh. Kemudian ini bab 3. Nah, ini ya metodologi penelitian, itu ada setting, subjek ya, ini harus diedit karena kaitannya dengan nama subjek dan objek yang Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing ya. Kemudian yang visi misi sekolah juga disesuaikan. Ini hanya sebagai contoh ya. Lampirannya ya tidak harus komplit, minimal ini Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat RPP-nya apa untuk PTK-nya di situ, kemudian undangan seminar PTK, berita acara seminar PTK, sama daftar hadir seminar PTK ya. Ini juga masuk di lampiran jadi satu. Ini ya, latar belakang kan ada nama sekolahnya gitu kan ya. Ini harus diedit-edit nanti Bapak Ibu. Ini bab 2 nggak usah. Nah ini ya, bab 3 ini harus diedit karena kaitannya dengan tempat penelitian, subjek penelitian ya, sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ada siklus-siklusnya ya, yang namanya PTK itu ada siklus, bisa dimulai dari prasiklus, bisa dimulai dari siklus 1, siklus 2. Yang penting harus ada peningkatan ya, targetnya mau sampai siklus berapa ya, biasanya kalau tidak 2 ya 3. 2 saja saya kira cukup Bapak Ibu. Kemudian hasil penelitiannya ya, ini juga harus disesuaikan dengan objek sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya, ini mau diberi profil sekolah juga boleh. Kemudian yang penting ada hasilnya di sini Bapak Ibu ya. Ini instrumen-instrumen, nama siswa sama nilai-nilainya. Ini contoh ya, hasil belajar ya, karena Bapak Ibu kalau bisa untuk PTK itu variabelnya peningkatan hasil belajar saja ya, karena nanti untuk buktinya itu lebih mudah ya dibuat nilai-nilai seperti ini daripada Bapak Ibu peningkatan motivasi belajar atau apa ya, itu lebih susah nanti Bapak Ibu. Jadi lebih baik ke fokus di peningkatan hasil belajar ya. Mau menerapkan medianya apa silahkan. Ini contoh-contoh saja Bapak Ibu, tidak harus sama semua, yang penting ada hasil tiap siklusnya ya. Nah, kemudian ini penutup, kesimpulan saran, daftar pustaka, kemudian lampiran-lampiran ini Bapak Ibu ya, yang tadi saya bilang ada RPP,
mau RPP-nya tiap siklus boleh atau RPP-nya hanya satu ya nggak apa-apa. Lampiran penilaian, instrumen penilaian yang dipakai mau boleh, tambahkan boleh. Kalau tidak minimal ya RPP sama ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau diseminarkan ini ya, Bapak Ibu silahkan, mumpung masih di sekolahan, nanti buat seperti ini ya, undangan, kemudian ada berita acara, kemudian daftar hadir ya. Ini dokumentasi proses pembelajaran siklus 1, siklus 2, kemudian presentasi PTK Bapak Ibu di depan guru-guru kepala sekolah seperti ini ya. Ini Bapak Ibu untuk pembuatan laporan PTK ya. Kemudian untuk poin 2 yang perlu saya jelaskan lagi, ini untuk dokumen seminar sudah saya berikan contohnya. Ini bukti punya saya dulu Bapak Ibu ya. Ini saya dulu masa COVID ya, jadi masih pakai masker seperti ini. Ya intinya bermodal PPT saja silakan ya. Yang penting diambil dokumentasi. Kemudian ini untuk bukti undangan, kemudian berita acara sama daftar hadir juga sudah disiapkan. Nanti digabung di laporan PTK-nya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang mungkin perlu saya sampaikan lagi, di refleksi ya. Nah ini bukti fisik diklik. Di sini ada contoh-contoh bukti fisik ini. Kalau Bapak Ibu mau merevisi, merefleksikan pembelajaran, silahkan ya. Bisa ngambil ini contoh refleksi diri ini. Ini yang guru madrasah, contoh saja nggak apa-apa. Nah, lembar refleksi diri ini merefleksikan soal ulangan ya. Cuma seperti ini Bapak Ibu. Kegiatan refleksinya, permasalahannya, perbaikannya, tindak lanjutnya apa, penunjang, ada bukti linknya ya. Ini untuk refleksi jika Bapak Ibu mau refleksi pembelajaran ya. Contoh lain ada juga di sini Bapak Ibu ya. Saya mau merefleksikan LKPD, merevisi LKPD. Ini juga praktis di sini Bapak Ibu. Cuma seperti ini. LKPD-nya mau dilampirkan juga lebih baik, kalau tidak juga nggak apa-apa, hanya seperti ini Bapak Ibu. Merevisi LKPD, KD-nya apa ya, IPK-nya apa ya. Mungkin kalau kurikulum merdeka ya Bapak Ibu pakai CP ya, ATP-nya apa. Kemudian cuma seperti ini Bapak Ibu. Kegiatan refleksinya merevisi LKPD, ketidaksesuaian dengan pelaksanaan pembelajaran belum sesuai. Masalahnya apa? LKPD-nya disusun sebagai bahan evaluasi pembelajaran ya, belum sesuai. Kemudian diberi penyelesaian masalahnya. Menyusun LKPD di setiap kegiatan yang akan peserta didik lakukan, lebih menekankan pada proses kegiatan belajar aktif. Sudah, ini juga sebagai contoh dulu pernah diupload ya, dan bisa Bapak Ibu ya. Cuma seperti ini. Ini banyak contoh-contoh lain ya. Ini untuk refleksi pembelajaran ya. Jadi refleksikan ada 3, penelitian, kemudian refleksi diri itu bisa pengembangan diri pelatihan ataupun merefleksikan pembelajaran seperti ini, dan yang ketiga refleksi karya inovasi. Untuk refleksi pelatihan juga sudah saya berikan tadi ya, modelnya seperti ini Bapak Ibu. Cuma membuat tabel seperti ini, kegiatan refleksinya apa, permasalahannya apa, perbaikannya mengikuti pelatihan apa, kemudian link sertifikatnya ditaruh di dalamnya. Nanti yang diupload juga lembar file PDF seperti ini. Ini untuk refleksi pengembangan diri ya, ikut pelatihan. Tidak harus semua sertifikat direfleksikan ya, bisa salah satu saja juga boleh. Nanti bisa dicek semua, ini bisa dibuka Ibu ya, di download semua atau satu-satu. Ini sebagai contoh saja. Ini bentuknya masih Word. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Setelah ini kita akan diskusi Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya. Saya tutup dulu. Saya akhiri untuk presentasinya dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan yang ingin bertanya bisa melambaikan tangan Bapak Ibu. Baik, dari sebentar. Ada Bu Ena ya. Coba Bu Ena dulu. Monggo Bu. Bu Ena monggo Bu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Iya. Iya. Ya. Baik, saya jawab ya. Ya, masih ada, silakan. Mm-mm. Ya. Ya. Saya jawab dulu Vena ya. Masih ada? Iya. Ya. Ya, baik. Waalaikumsalam. Saya jawab ya. Tadi Bu Ena bertanya tentang poin file fakta. Ya. Nanti Bu Ena bisa download yang terbaru ya di Google Drive ya. Ini akan saya tampilkan lagi saja. Saya perlihatkan ya yang nanti Bapak Ibu di download yang terbaru, insya Allah itu faktanya bisa dibuka ya. Saya izin menampilkan lagi. Linknya di mana? Ini linknya masih sama Bapak Ibu ya, masih di link yang bahan portofolio UKIN ya. Itu sudah disematkan di grup Bapak Ibu. Tidak ada alasan tertindih atau apa ya. Yang penting Bapak Ibu paham maksudnya tersemat di grup itu yang mana. Sudah pernah saya tunjukkan pakai kode tanda panah itu ya di grup. Nah, ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silahkan kalau mau yang praktis bisa download yang terbaru ini, contoh berkas portofolio ini ya. Nanti silahkan di download saja ini ya. Nah, ini di download saja. Nanti di dalamnya di sini Bu Ena sudah ada fakta integritas baik yang Word ya. Ini yang Word seperti ini masih kosongan Bu Ena. Nanti ini dibuat terakhir Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan semua bukti fisik ya, portofolio yang akan Bapak Ibu upload itu apa, nanti tinggal dimasukkan di sini. Untuk contohnya sudah ada di file yang PDF-nya ya. Ini contoh faktanya sudah ada. Tinggal ditiru saja ya, seperti ini Bapak Ibu karya-karyanya. Jadi yang masuk karya itu kalau bisa poin 1 ya, poin 2 refleksi sama poin 4 ya. Karena untuk poin 3 itu kan pencarian informasi, itu tidak masuk karya kan. Kemudian poin 5 prestasi sama pengabdian itu juga tidak usah masukkan karya, nggak apa-apa. Kalau saya dulu tak masukkan semua ya, tapi ini lebih praktis. Bapak Ibu ambil saja yang karyanya itu yang poin 1, poin 2 sama poin 4. Ini sebagai contoh Bu Ena, nanti bisa dicek ya. Ini bisa di-download. Kemudian untuk deskripsi juga sudah saya ada di dalamnya ini Bapak Ibu ya. Ini silahkan nanti Bapak Ibu sudah ada yang bentuk ini ya. Ini bentuk Word-nya juga ada, nanti Bapak Ibu tinggal edit saja silahkan. Yang jelas ini tidak diupload, hanya nanti di copy paste saja. Tadi sudah saya jelaskan ya. Itu untuk penjelasan fakta integritas, silahkan nanti bisa dibuka lagi. Kemudian yang kedua tadi Bu Ena tanya tentang sertifikat ya. Ya. Untuk sertifikat ya. Untuk sertifikat Bapak Ibu ikut pelatihan yang ber-JP itu nanti masuk di poin 3 Bapak Ibu ya, yang pencarian informasi
ya. Jadi Bu Ena nanti bisa dimasukkan di pencarian informasi, dibuat dulu saja deskripsinya ya. Bu Ena punya berapa sertifikat, 20, ya deskripsinya dibuat 20 ya. Sebagai seorang guru, iya, di deskripsinya itu nanti dibuat 20 itu, nanti bawahnya ada kolom nama kegiatan, itu juga dibuat nama sertifikatnya apa, kemudian yang mengadakan apa, itu formatnya sudah sama plek dengan yang nanti akan Bapak Ibu copy paste di websitenya gitu Bu Ena ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa, berarti kalau ada JP-nya masuk di poin 3 Bu Ena. Ya, kemudian cukup apa masih ada tadi ya? Satu lagi. Oh iya, sudah kejawab Bu ya. Oh iya. Untuk berkas 3 tahun terakhir memang tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Kalau bisa fokus 2022, 2023, 2024. Tapi kalau Bapak Ibu punya 2021 ataupun 2025 ya dimasukkan mungkin ya, dari dosen ada toleransi lah ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah banyak ya pakai yang 2022, 2023, 2024 aja. Tapi kalau Bapak Ibu berkasnya pas-pasan ya pakai 2025 nggak apa-apa insya Allah, sama 2021. Iya, nanti langsung dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Setelah ini mudah-mudahan lebih praktis, itu nanti Bapak Ibu bisa langsung dieksekusi. Kemudian Bu Nirwana monggo Bu. Silakan Bu Nirwana, mikrofonnya. Waalaikumsalam, monggo Bu. Ya. Mm-mm. Ya. Iya. Ya. 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 Terima kasih Bu Nirwana tadi bertanya kalau membuat modul Bapak Ibu ya, itu kira-kira apakah setiap topik atau seperti apa. Untuk berkas portofolio UKIN Bapak Ibu itu sebenarnya ketentuannya adalah minimal 1 semester Bu Nirwana ya. Jadi kalau Bu Nirwana mau membuat modul ya kalau bisa ya itu 1 semester itu ada bab apa saja ditaruh di situ. Tapi menurut saya tidak harus semua, nggak apa-apa ya. Kalau Bu Nirwana mau fokus misal membuat satu materi tapi di situ dikembangkan ya, yaitu nanti bisa ya. Jadi misal ada materinya, bawahnya ada evaluasi LKPD-nya gitu kan ya, itu juga nggak apa-apa Bu ya. Buat sendiri dari mentahan silahkan ya, punya apa atau punya teman atau punya Google silahkan ya. Yang penting di ATM sekali lagi ya ada inovasinya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya yang contoh sudah saya berikan punya Bu Hernida itu karya inovasi. Itu saya membuatkan modul seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita beri surat pengesahan, kemudian bawahnya seperti ini ya. Nah, modul ajar ya. Ini dibuat di Canva juga, ada fotonya, kemudian ada isi-isinya seperti ini ya. Ini silahkan Bapak Ibu ya. Ini tidak harus semua bab ya Bu siapa tadi. Ini saya ambil cuma 1-2 bab apa berapa ini ya. Jadi kalau mau dibuat semua bab juga bagus seperti ini. Ini juga ngambil dari PPT Bapak Ibu ya. PPT kemudian diupload di Canva ya, dijadikan PDF itu kan bisa. Seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada LKPD-nya juga, latihan soalnya sudah selesai. Ya, selama memenuhi persyaratan bisa Bu ya. Jadi insya Allah
selama itu masih dibuatnya 3 tahun itu kan diberi surat pengesahan aja di lembar atasnya ya. Nanti bawahnya PPT-nya bentuknya mau bentuk PDF apa mau bentuk PPT. Kalau bentuk PPT berarti ibu harus diupload dulu di Google Drive. Nanti linknya dicantumkan di file. Ya. Untuk RPP UKIN Bapak Ibu ya, sekali lagi itu dari dosen itu menentukan hanya modelnya. Ya, jadi Bapak Ibu disuruh milih boleh PBL, boleh PJBL atau DBL. Untuk materinya bebas, tapi sesuaikan dengan semesternya Bapak Ibu ya. Jadi dikira-kira Bapak Ibu nanti prakteknya di bulan apa? Kalau semisal kok prakteknya di bulan Mei gitu kan ya. Ya berarti Bapak Ibu harus memilih materi semester 2, ya kan? Untuk materinya bab berapa ya dosen insya Allah nggak mempermasalahkan sih ya. Ketika Bapak Ibu prakteknya langsung sesuai dengan pertemuan tersebut ya lebih bagus. Tapi ketika tidak pun insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa semester 2 ya. Karena Bapak Ibu sekarang kan kita di semester 2 ya. Jadi kalau menggunakan modul ajarnya nanti kemarin ada yang minta, insya Allah untuk referensi sudah ada Bapak Ibu ya untuk PBL, PJPL, tapi sabar ya sambil nunggu nanti ada perkuliahan di PPP, pengembangan perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Nanti bisa dibuat, pokoknya Bapak Ibu ya ini sekali lagi akan saya tampilkan. Bapak Ibu harus membuatnya, bentuknya harus sudah folder ya. Membuat 6 folder, yang 5 nggak apa-apa ya, membuat 5 folder, yang poin 5 nya nggak usah, nggak apa-apa. Ini sudah saya bagikan barusan di grup untuk linknya lagi Pak Ibu ya. Bapak Ibu kalau bingung melihat berkas contoh UKIN Pak Istain atau Bu Rina, silahkan bisa membuka yang link baru. Ini ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tugasnya adalah membuat ini, yang ini ya. Jadi nanti tolong yang ini contoh berkas portofolio UKIN ini nanti di-download. Kemudian Bapak Ibu ya harus membuat folder 6 5 ya. Poin 1, 2, 3, 4 dan poin 6. Kalau poin 5 ada silahkan. Ya, di dalamnya Bapak Ibu harus sudah dibuat bukti fisik ya, nanti yang akan diupload masing-masing poin. Silahkan minimal 1 ya, lebih banyak lebih bagus, kalau saran saya dimaksimalkan. Kemudian Bapak Ibu ini harus membuat deskripsi ini ya, sama nanti fakta integritas ini terakhir ya. Ini sudah saya berikan format deskripsinya bentuk Word ya. Nanti bisa langsung dikerjakan di sini. Ketika ada watermark dan lain-lain ini nggak apa-apa Bapak Ibu ya, karena nanti Bapak Ibu hanya di copy paste saja ini. Silahkan ya, deskripsinya ini sudah saya titik-titik seperti ini, nanti bisa dilengkapi sesuai dengan judul PTK Bapak Ibu. Kalau bingung bisa melihat contoh file yang bentuk PDF-nya ya. Ini masih, ini yang sudah sudah lengkap ya. Jadi ini saya berikan PDF, ini Word-nya biar Bapak Ibu bisa langsung dikerjakan, diedit di sini. Silahkan nanti di-download dulu ya. Nah ini kalau deskripsi masing-masing sudah, buat juga nama-nama kegiatan yang nanti akan diupload ya. Contohnya melihat di file PDF-nya silahkan. Tidak harus semuanya ya. Misal refleksi ini saya buat 3, Bapak Ibu mau merefleksikan 1 saja nggak apa-apa. Itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk inti dari pembahasan malam hari ini, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa dipahami, karena nanti ini yang akan di copy paste itu deskripsi sama nama kegiatan ini, kemudian bukti fisik ini yang akan diupload nanti ya. Silahkan boleh file-file PDF seperti ini ataupun link Google Drive. Karya inovasi juga ya Bapak Ibu, silahkan. Kalau saran saya sih lebih bagus file PDF ya, karena ketika dibuka itu bisa langsung terlihat. Ketika nanti Bapak Ibu link-link itu kadang ya, entah itu linknya itu ada yang ngopi pastenya tidak sempurna ya, kadang nanti jadi nggak bisa dibuka, ada yang settingannya nggak bisa dibuka.
Tapi kalau Bapak Ibu mau link, kalau bisa settingannya sudah benar ya nggak masalah. Ini Bapak Ibu ya, jadi yang harus dikerjakan buat folder seperti ini, kemudian di dalamnya ada bukti-bukti. Kemudian fakta integritas ya, ini juga sudah saya berikan untuk buatnya ya. Silahkan tinggal ini nanti dibuat paling terakhir kalau Bapak Ibu sudah selesai setiap poinnya ya. Kemudian nanti di print, ini nunggu nanti saja ya, karena belum tahu nanti untuk penanggalannya tanggal berapa. Yang penting Bapak Ibu sudah disiapkan dulu ya filenya seperti ini, tinggal nanti di print ketika sudah tahu tanggalnya, kemudian nanti diberi materai dan tanda tangan sama scan. Ini yang akan diupload Bapak Ibu nanti di websitenya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya cukupkan Bapak Ibu ya. Nanti yang belum silahkan bisa bertanya di grup. Setelah ini nanti mungkin grup akan saya buka biar bisa diskusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup jelas Bapak Ibu ya.